Oke, selamat pagi semuanya. Nah, kita kembali lagi Pagi. kita kembali lagi di kelas Python. Nah, sebelum aku masuk ke materi, nah, teman-teman sejauh ini apa sih kesan teman-teman belajar di kelas Python ini? Atau ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi sebelumnya? Tidak ada. Oke, itu bagi Willy. Nah, teman-teman yang lain gimana? Oke, tinggal Drew ya yang belum masuk. Hmm? Oke, Drew yang belum masuk itu tinggal satu orang lagi. Nah, oke, kalau teman-teman nggak ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, nah nanti di akhir kelas aku bakal tanya lagi. Jadi silakan dipikirkan selama kelas nanti. Nah, kita masuk aja materi hari ini. Nah, itu masih tentang OOP kemarin. Tapi sebelum kita masuk ke materi, nah aku ingin cerita dulu tentang pembuatan game. Nah, jadi di dunia industri game, teman-teman. Nah, orang yang membuat game itu mereka biasanya bertim. Nah, jadi entah itu pembuatan aplikasi, pembuatan game, itu dibikin oleh banyak orang yang mereka kerjasama bareng-bareng membangun suatu produk, entah itu sebuah aplikasi, entah itu sebuah game. Nah, kita akan fokus ke dalam game dulu. Nah, di dalam pembuatan game, di dalam misalkan nanti ada yang tertarik di industri pembuatan game. Nah, teman-teman akan kenal dulu gimana sih tim di dalam sebuah developer game gitu. Jadi apa aja peran yang dipunyai masing-masing Miss. anggota timnya. Ya, oke, Sarah. Sorry, Miss. Ini internet saya benar-benar nge-lag. Kayaknya saya minggu ini nggak bisa ikut. Kayak sinyalnya benar-benar. Oke, oh sinyalnya udah Sinyal terus. Saya nggak bisa. oke. Nah, Saya berarti nanti aku carikan penggantinya ya. saya nggak bisa buka ini soalnya. Yang ya, sorry, Ya, Miss. ya oke, Sarah. Nah, kita lanjut aja. Nah, jadi di dalam tim tadi ada dibagi dua, teman-teman. Ada yang namanya manajemen development, kemudian ada tim yang memang benar-benar membuat game tersebut. Jadi ada dua. Satu untuk memasarkan game kita ini. Misalkan ada game yang udah kelar atau udah jadi. Nah, gimana? Apakah kita bakal mengiklankannya di mana? Kita bakal mempublishnya di mana? Nah, itu urusan tim manajemen atau pemasarannya. Nah, satu lagi itu adalah tim pembuatan game. Nah, di dalam pembuatan game itu ada beberapa peran, teman-teman. Nah, yang pertama ada yang namanya coder atau developer. Nah, jadi yang teman-teman pelajari di dalam Python ini, nah, yang berhubungan dengan kode-kode itu perannya dinamakan dengan developer atau coder. Nah, jadi orang yang memikirkan bagaimana sih membuat kode-kode untuk pembuatan game. Nah, kemudian ada namanya game designer. Game designer ini, kalau teman-teman biasa main game tuh, kan ada misalkan level 1, level 2, kemudian ada tantangannya berupa musuh ataupun dia harus melakukan bisa lompat ke sana, lompat ke sini. Nah, itu ditentuin oleh si game designer. Jadi berapa buah sih levelnya? Kemudian backgroundnya kayak gimana? Background dari game. Nah, itu ditentukan oleh si game designer. Jadi dia yang nentuin menangnya seperti apa, kalahnya seperti apa. Nah, kemudian ada yang namanya seniman atau artis. Nah, artis ini mereka yang bikin gambar dari gamenya. Entah itu karakter gamenya seperti apa. Misalkan gamenya kayak di hutan. Nah, dia bikin pohon, bikin jalan. Nah, itu dibikin oleh orang yang namanya artis atau seniman.
Nah, jadi tadi ada coder, ada game designer, ada artis atau seniman. Nah, yang satu lagi adalah tester. Tester ini apa tugasnya kalau game kita itu udah jadi, dia yang ngetes dulu sebelum game tadi diluncurkan untuk dipakai oleh orang banyak. Jadi dia dulu nih, misalkan, oh apakah level satunya udah aman gitu. Apakah semua fiturnya udah jalan atau belum, atau ada bug nggak? Nah, jadi tester ini yang nguji dulu. Kalau misalkan dia ketemu bug, nah nanti si developer akan memperbaiki lagi. Nah, baru kalau gamenya udah fix, udah jalan, udah lancar semuanya, baru nanti bisa dipakai oleh orang banyak. Nah, itu rata-ratanya teman-teman bisa download kan beberapa game di Play Store ataupun di tempat yang lain. Nah, jadi di tim pembangunan game, setidaknya ada 4 peran ini. Nah, lalu peran teman-teman yang belajar Python sekarang itu di mana? Nah, perannya ada di bagian developer, alias yang berhubungan dengan kode-kode. Nah, itu sedikit tentang game developer. Ada yang ingin teman-teman komentari atau ingin ditanyakan dulu? Oke, adakah? Nah, kalau nggak ada, kita masuk lagi. Materi kita hari ini adalah membuat kelas untuk OOP. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar bikin game sederhana berupa game cerita atau game teks. Nah, untuk membuat game teks itu kita harus belajar dulu tentang yang namanya kelas di dalam OOP. Nah, kalau sebelumnya kan kita udah tahu tuh, OOP berhubungan dengan objek. Objek yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Nah, objek tersebut punya dua yang penting. Ada properti dan method. Nah, selain properti dan method, kita belajar tentang yang namanya kelas. Nah, kelas ini, kalau bahasa kita itu adalah sebuah cetakan. Jadi di dalam kelas nanti kita bisa mengasih apa aja sih propertinya, kemudian apa aja kemampuan atau metode yang dipunyai objek. Nah, jadi kalau kita misalkan kita analogikan kelas itu sebuah mobil. Nah, jadi kelas tadi adalah cetakan mobil. Nah, misalkan kita ingin bikin sebuah instance atau instansi, ya, bahasa Inggris saja, instance dari kelasnya. Nah, kita bisa menjadikan cetakan mobil tadi, apakah dia mobil sedan, apakah dia mobil truk, atau mobil yang lain, itu bisa gitu. Yang penting dia adalah sebuah mobil. Nah, jadi kelas itu adalah sebuah cetakan yang bisa nanti kita ubah-ubah. Yang penting dia masih sejenis gitu. Nah, kalau kelas, ya iya, yang kelas tadi, misalkan mobil tadi, dia adalah sebuah cetakan. Lalu kita ingin bikin mobil sedan. Nah, jadi instansinya adalah mobil sedan sama dengan mobil. Nah, jadi mobil sedan tadi adalah kita tarik dari cetakannya, tapi kita jadikan dia mobil sedan. Atau kita mau bikin sebuah truk. Truk sama dengan mobil. Nah, truk kan masih mobil, tapi bentukannya beda, kita bisa ubah gitu. Nah, jadi yang penting dia masih sejenis gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan instance dan class. Nah, contoh di Turtle kemarin, teman-teman udah belajar Turtle, bikin objek dari Turtle. Nah, sebenarnya teman-teman itu udah bikin, bukan bikin sih, udah memakai kelas langsung, kelas Turtle yang tersedia langsung oleh Python. Nah, jadi turtle yang pakai huruf T besar itu adalah sebuah kelas, teman-teman. Nah, jadi satu kata kunci di kelas tersebut itu harus huruf kapital diawali. Jadi membedakan dia antara dengan yang lain, kelas itu diawali dengan huruf kapital. Nah, jadi bawaan Python itu, misalkan dia kelas turtle, T-nya pasti kapital. Nah, misalkan kita ingin bikin instance-nya, atau kita ingin bikin sebuah objek dari kelas tersebut. Nah, T1 sama dengan turtle. Nah, ini yang udah kita pakai dan kita pelajari sebelumnya.
Nah, lalu gimana kalau misalkan kelas tersebut kita bikin sendiri? Jadi bukan disediain oleh si Python. Nah, jadi apa aja sih yang ada di dalam kelas? Nah, mungkin ntar aku lihatin contohnya dulu deh. Nah, contoh seperti ini. Aku punya kelas hero atau pahlawan. Nah, jadi dia dibikin kelas hanya kapital, buka kurung, tutup kurung, titik dua di belakang. Nah, seperti ini. Nah, lalu apa aja sih yang ada di dalam kelas hero ini? Nah, yang pertama, dia pasti punya dulu yang namanya konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah sebuah fungsi atau metode yang kita pasang properti di dalamnya. Jadi misalkan kayak dia cetakan tadi, nah tapi di sini kita akan kasih tahu bahwasanya, oh mobil kita warnanya merah, bannya ini tipenya, kemudian kecepatannya segini. Nah, contoh di codingan, misalkan kelas hero kita tadi, nah di bawah ini adalah konstruktor. Kalau konstruktor, bentar. Nah, def itu kan tadi fungsi atau metode. Nah, metode konstruktor tandanya memakai init. Nah, cara bikin init ini, nah cara bikin init itu teman-teman bikin pakai underscore dua kali di depan dan di belakangnya juga underscore. Contoh, ini kan udah ada ya di atas, tapi kita coba bikin def. Nah, underscore-nya dua kali di depan, kemudian init dua kali lagi di belakang sampai dia berwarna biru. Nah, itu menandakan dia adalah konstruktor. Jadi wajib seperti ini. Nah, lalu di dalam kurung konstruktor kita baru kasih propertinya. Misalkan kelas hero ini seorang pahlawan dia pasti punya nama. Misalkan kita mau bikin game ya. Hero ini adalah karakter yang akan kita bikin. Nah, karakter tersebut punya nama, punya health atau berapa sih nyawanya, punya armor, punya kekuatan atau power, kemudian weaponnya apa. Nah, baru di sini kita pasang name-nya apa, health-nya apa, armornya dan sebagainya. Nah, jadi yang perlu teman-teman pahami dulu, konstruktor harus ada di dalam kelas. Dengan tanda konstruktor itu adalah def init, kemudian apa propertinya. Nah, itu aja dulu. Itu untuk konstruktor. Nah, lalu selain konstruktor, apalagi yang ada di dalam kelas? Nah, di dalam kelas, misal tadi contoh ya, tadi def init. Def init itu adalah konstruktornya. Misalkan tadi yang properti nama, kemudian health, power, tiap-tiap argumen ini kita harus pakai self titik. Misalkan aku pakai name, health, power tadi ya. Nah, self titik name sama dengan name, self, health, titik health. Nah, seperti ini. Ini kenapa dia harus self name sama dengan name? Nah, kita akan mengasih nilai untuk name, health, armor, power, dan weapon ini. Nah, lalu kenapa nggak dikasih langsung aja? Self name-nya misalkan namanya Willy gitu. Nah, kenapa nggak Willy langsung? Nah, karena ketika kita akan bikin instance, baru kita kasih namanya. Jadi ini hanya sebuah cetakan aja dulu. Agar nanti kita bisa bikin instance yang berbeda dengan nama karakter yang berbeda pula. Nah, makanya kita kasih seperti ini. Nah, silakan teman-teman perhatiin dulu untuk konstruktor. Nah, kemudian selain konstruktor, kelas Kak, itu juga ya. Kak Armandia. Ya, oke, betul. Nah, selain konstruktor, si kelas itu juga punya metode-metode lainnya. Jadi tadi konstruktor itu kan juga sebuah metode. Nah, tapi dia akan ada properti di dalamnya. Nah, sedangkan metode yang lain itu baru kemampuan atau skill yang dipunyai oleh kelas kita.
Misalkan kelas hero tadi. Hero itu bisa nyerang musuh. Kemudian kita bisa cetak informasi tentang si hero. Nah, jadi kita akan bikin metode untuk cetak dulu info tentang karakter kita. Siapa namanya, berapa nyawanya, apa armornya, berapa powernya, kemudian apa weaponnya. Nah, kemudian ada lagi metode serang. Nah, berarti ini kemampuan yang dimiliki oleh karakter kita tadi. Jadi dia bisa serang musuh. Nah, baru ketika kita bikin instance atau kita bikin objeknya, nah misalkan Satria sama dengan hero. Nah, baru kita kasih nama dia. Richard, kemudian berapa health-nya, berapa armornya, berapa powernya. Nah, weaponnya pedang, kayak gitu. Nah, baru kita akses tadi metodenya sama kayak yang sebelumnya. Cara akses metode menggunakan objek. Nah, nama objeknya apa? Titik, kemudian metodenya apa. Nah, oke, sampai sini dulu. Silahkan ditanyakan apa yang teman-teman kurang nangkap atau kurang ngerti. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, itu masalah teori tadi ya. Teori dan beberapa yang perlu teman-teman ingat. Nah, untuk selanjutnya kita langsung praktek aja. Mungkin pas praktek teman-teman akan lebih terlihat atau lebih jelas apa yang ingin ditanyakan nanti atau apa yang belum teman-teman pahami. Nah, oke, silakan teman-teman buka eh, platformnya. Kemudian ambil itu modul 5, programming berorientasi objek, lesson 4, yang nomor 6, West Knight and Dragon. Nah, oke, di sini kita lihat dulu. Kita bakal bikin apa? Nah, kata soal buat dan tes kelas hero. Nah, jadi kita diminta untuk bikin, kita cek dulu apa tugasnya. Satu, memprogram kelas hero dengan ada nyawa, ada nama, ada nyawa, ada armor, ada power, kemudian ada weaponnya apa. Kemudian kasih konstruktor, kasih metode, dan kasih metode. Nah, jadi kita lihat di atas dulu. Pertama, dia minta bikin kelas hero. Nah, jadi kita bikin sebuah kelas kayak gini bikinnya. Kelas hero. Jangan lupa huruf kapital di depan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat bagian-bagian kelas disetel di konstruktor. Nah, jadi ini properti ini akan kita masukkan di dalam konstruktornya. Nah, kita lihat metode apa aja sih yang harus ada di dalam kelas hero. Satu, konstruktor kelas init. Nah, jadi kita bikin dulu, aku kasih komentar, konstruktor. Nah, bikin metode harus pakai def, karena dia adalah sebuah fungsi. Def, init itu underscore 2 kali, init, kemudian underscore lagi 2 kali, sampai dia warna biru. Nah, baru kayak gini. Nah, kita bikin dulu cetak nama dari masing-masing metodenya. Nah, bentar. Aku checklist dulu deh. Nah, berarti konstruktor udah selesai.
Dua, cetak informasi menggunakan nama print info. Nah, kita akan bikin. Nah, jadi kita bikin aja namanya masing-masing. Dev ini semuanya sejajar. Print, print info. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, metode yang ketiga menyerang karakter lain dengan nama metodenya serang. Nah, kita bikin aja namanya dulu, baru isiannya nanti. Dev serang. Nah, jadi di dalam kelas Hero kita ada 3 buah metode. Satu konstruktor dan 2 metode lainnya. Print info dan serang. Ingat ya, dev ini itu ada di dalam kelas Hero. Nah, jadi dia satu indentasi di dalam kelas Hero. Dan dev itu masing-masingnya harus sejajar dengan dev yang lain. Oke, tes, tes. Nah, kita udah punya metode-metode yang ada di dalam kelas Hero. Nah, lalu kita cek lagi. Di dalam konstruktor ini, nah kita bakal taruh itu si properti-properti seperti nama, nyawa, armor, kekuatan serang atau power, dan senjata. Nah, di mana kita taruh? Ada yang tahu nggak di mana kita akan taruh nama, nyawa, armor, power, dan senjata ini? Di dev init. Init. Oke, benar. Di dalam dev init. Nah, sebelum kita taruh masing-masing Udah properti, kasih. kita harus pakai dulu namanya self. Self di sini itu nanti menunjuk kepada kelas hero ini sendiri gitu. Jadi self, koma. Nah, kita pakai bahasa Inggris saja, nama. Jadi name, nyawa, health. Kemudian armor tetap armor. Kekuatan serang itu power. Kemudian senjata weaponnya apa? Nah, jadi kita kasih properti tadi di dalam dev init. Boleh nggak tambah properti? Nambah properti gitu kayak ini. Ah, kalau misalkan teman-teman mau nambahkan properti, itu silahkan. Tapi nanti perlu diingat, di dalam dev init nanti properti yang teman-teman tambahkan itu perlu kita kasih nilai atau kita inisialisasi. Nah, contoh. Kalau misalkan aku punya name sampai weapon aja, jadi masing-masingnya aku pakai self titik. Nah, karena kita pakai self tadi, self name sama dengan name. Nah, sampai health, armor, power, dan weapon juga gitu. Health sama dengan health. Self armor sama dengan armor. Self power sama dengan power. Self weapon sama dengan weapon. Nah, misalkan kalau teman-teman tambahkan properti lain, itu juga perlu di self titik apa nama propertinya sama dengan nama properti tersebut.
Miss, ini kok Ya. yang ini punya aku kok nggak biru ya, Miss? Nah, coba kamu cek apakah underscore di depan initnya udah 2 kali. Nah, di belakangnya juga 2 kali underscore-nya. Tumben ya suara kakak kok Loh, clear Kak, banget. Hmm? Tumben suara kakak kok clear banget. Oh, aku nggak pakai nggak pakai earphone. Oh, pantas. Oh, terlalu besar ya? Enggak sih. Ya, kalau lama-lama pakai earphone itu telinga kita jadi perih. Makanya aku buka. Ya, kalau misalkan ya Hmm. tidur pakai earphone itu tambah bahaya. Nah, iya. Bahkan kalau kan YouTube itu ada fitur bisa kalau misalnya videonya sudah selesai pindah ke video yang lain yang random. Nah, Hmm. eh ja- ada kejadian kemungkinan loh, ada kejadian Ah, kayak videonya itu kayak suara yang keras gitu loh, iya. bikin kaget. Tiba-tiba kan Heeh. kaget. Fiturnya tinggal dimatiin bisa. Solusinya gampang. Nah, makanya jangan sering-sering pakai earphone atau headset gitu, teman-teman. Bisa telinganya bisa perih. Juga telinganya bisa-bisa juga berdarah. Nah, iya. Hmm. Nah, oke, udah selesai kah teman-teman sampai bikin inisialisasi untuk masing-masing propertinya? Sudah Miss, lah. ini punya aku kok. Ini Hmm. waktu ku pencet titik kok nggak mau keluar, Miss. Udah bener belum namanya? Belum. Ya, oke, silakan. Ntar aku cek dulu deh, Leko. Mana ya? Kenapa, Miss? Hmm? Ini kan aku pencet titik, cuma dia nggak mau keluar di sini. Kenapa, Miss? Ntar aku cek dulu ya. Nggak guna gitu. Saja. Kalau misalkan nggak mau itu keluar namanya, kamu bikin secara manual aja. Kebetulan itu kan masih pendek-pendek ya tulisannya. Ini kayak mana, Miss? Pas itu tak bisa, semua aku tak bisa, Miss. Coba kamu share screen biar aku lihat. Ini, Miss. Oke. Kan aku mau mencet nih. Hmm. Nah, dia nggak mau muncul lah. Dia nggak mau muncul, itu kenapa, Miss? Coba kamu pakai apa touchpad kamu atau pakai mouse itu silakan diklik lagi di layar self-nya dekat self itu. Terus baru kamu klik coba. Baru kamu bikin bisa nggak? Nggak bisa, Miss. Masih nggak bisa. Keyboardnya tinggal tonjok bisa. Coba refresh dulu deh. Oh, udah Refresh bisa. browsernya. Tadi sih dari refresh ya. Hmm. Oke, coba lagi. Masih sama, Miss. Masih sama. Semua tombol. Coba kamu buka browser apa tab satu lagi. Jadi bukan si Algo Nova ini. Coba Oh, buka Google dah. Coba kamu ketik di Google. Bisa nggak? nggak bisa juga. Nah, berarti kalau di Google kamu nggak bisa ketik juga, itu kayaknya keyboard kamu ada yang kegoyang nggak? Itu pakai keyboard langsung dari laptop atau keyboard pakai komputer yang kepisah? Komputer, Miss, yang bisa. Oh, coba itu kabelnya ada yang longgar nggak? Bentar, Miss.
Oke, teman-teman yang lain udah sampai bikin inisialisasinya. Mana dia? Nah, kalau udah, kita lanjutkan bikin isian untuk si metode print info lagi. Oke, sambil nunggu Leko. Nah, jadi aku ansur aja, nanti bisa dilihat lagi. Karena kita ada punya propertinya banyak. Jadi, penulisan kodenya hampir sama aja, cuma beda properti aja. Nah, di print info ini kita ngapain dan apa tujuan dari print info? Tujuannya adalah kita ingin cetak nanti data-data dari karakter kita. Name-nya tadi, health-nya, armor-nya, power-nya, weapon-nya. Nah, caranya gimana? Kalau pakai print info, pasti kita pakai print aja. Nah, kalau metode yang pakai print, berarti kan sebenarnya dia nggak ada argumen. Nah, tapi karena dia adalah kelas, argumennya wajib harus ada self. Jadi dia memang nggak ada argumen lain, tapi dia harus ada self-nya. Nah, self ini bukan argumen, tapi emang penunjuk dari bahwasanya karak properti ini adalah milik si kelas hero. Nah, jadi kita tambahkan self di dalam buka kurung print info. Nah, kemudian kita print yang pertama dulu. Misalkan kita ingin print nama karakter eh nama karakter adalah. Nah, kita akan kasih tahu nama karakternya siapa. Nah, nama karakter adalah, kemudian kita kasih koma. Nah, tadi untuk nama kita simpan di dalam self name. Nah, untuk itu kita panggil self titik name. Nah, jadi nanti saat kita jalankan print info, nama karakter adalah siapa namanya gitu, self name. Nah, kemudian untuk properti yang lain, silahkan teman-teman tambahkan juga dan kata-katanya sesuaikan. Misalkan nyawanya titik dua gitu. Kita panggil nyawa tadi health. Kemudian print lagi untuk armornya. Nah, itu silahkan teman-teman sesuaikan aja kalimatnya dengan yang teman-teman inginkan. Nah, yang penting nanti pemanggilan tiap-tiap propertinya itu sesuaikan. Misalkan nyawa itu adalah health, armor adalah armor. Kemudian kekuatan itu adalah power, senjata adalah weapon. Oke, Leku gimana? Apakah keyboardnya masih bermasalah? Enggak, rupanya Gimana? Udah bisa kah, Deko? habis. Itu tadi rupanya baterainya habis. Oh, oke. Nah, ini kita lanjutkan untuk metode print info, Deko. Kita mau cetak info tentang karakter kita tadi. Siapa namanya, nyawanya, armor, dan properti lainnya. Jadi kita pakai self di dalam ini. Baru kita print nama karakter adalah koma self name. Berarti siapa namanya tadi yang kita simpan ke dalam self name. Nah, begitu juga sampai nanti properti yang lain. Sesuaikan namanya. Misalkan armor, self, armor. Print, kekuatan. Kekuatan itu self power. Print, lagi. Menggunakan senjata self defense. Nah, bagi teman-teman yang menambahkan properti selain ini, itu di print infokan juga.
Bima! Oke, kalau ya udah selesai kasih tahu ya teman-teman, biar kita bisa lanjut ke metode serang lagi. Oke, Arthur. Kayak Drew juga udah selesai. Nah, kalau teman-teman udah selesai, kita Sama Bu, lanjut. saya udah selesai. Oke, Alif udah selesai. Sabu, bu, 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 Oke, bu, bu. nah kita lanjut ke metode serang. Nah, tujuan dari metode serang ini adalah agar karakter kita bisa menyerang musuhnya. Nah, jadi argumennya apa? Argumennya kita akan masukkan musuh atau eneminya. Jadi dia tahu bahwa karakter yang akan kita bikin nanti itu akan menyerang musuhnya. Jadi di sini wajib lagi pakai self dulu. Self, koma, misalkan musuh. Jadi serang yang diserang adalah si musuh. Nah, karena game teks berupa teks atau berupa cerita, kita banyak memakai print di sini. Jadi kita bikin sebuah cerita. Misalkan serang, gitu kan. Ini kayak sebuah cerita dan teman-teman nanti bisa buat versi teman-teman sendiri. Yang penting kita harus kasih tahu dulu serang. Nah, karakter kita itu siapa? Berarti tadi self name, misalkan dia menyerang karakter yang diserang adalah si musuh. Jadi kita kasih musuh titik name. Nah, tapi untuk kalimatnya itu aku serahkan ke teman-teman mau dibikin kayak apa. Yang penting di dalam dev serang si karakter kita, siapa namanya tadi, self name akan menyerang si musuh name. Jadi nanti misalkan nama karakternya adalah Bima gitu. Nah, jadi Bima menyerang penyihir contohnya. Nah, itu kita kasih sebuah apa ya, sebuah ceritanya serang karakter menyerang musuhnya ya menyerang karakter siapa nama musuh.
Nah, kalau udah diserang, pasti ada sesuatu yang terjadi. Misalkan dia nyerang pakai powernya segini. Nah, lalu nanti si musuh armornya bakal berkurang nilainya. Nah, kita harus kasih tahu di sini, di dev serang, bahwasanya musuh armor itu akan berkurang, musuh armor dikurang dengan, nah, dia akan dikurang dengan berapa sih nilai power dari karakter kita tadi gitu. Berarti self titik power. Nah, jadi musuh armor akan berkurang sesuai berapa jumlah kekuatan dari karakter kita. Nah, kemudian kalau misalkan nilai armornya itu lebih kecil dari si power karakter, berarti kan dia akan jadi minus nilai armornya. Nah, kalau teman-teman main game biasanya kalau armornya udah habis atau ada yang apa kalau main GTA darah putihnya habis berarti darah merahnya akan berkurang juga kan? Yang akan ikut berkurang. Nah, kita akan bikin kayak gitu. Jadi musuh kalau armornya udah di bawah nol, kita cek dulu. Musuh armor, ya kita cek pakai if. If musuh armor kecil dari nol, berarti udah minus nih gitu nilai armornya. Seharusnya kan nilai health-nya juga ikut berkurang. Nah, jadi musuh health sama dengan musuh health. Nah, karena musuh armor tadi udah negatif, maka di sini kita tambahkan. Seharusnya kan kalau dia sebenarnya dia bakal seperti ini. Minus, misalkan musuh armornya minus 10 gitu. Nah, alhasil kan musuh health kurang 10. Nah, tapi kita tetap pakai tambah di sini. Berdasarkan berapa sih minus dari si armor. Jadi, musuh health ditambah musuh armor. Nah, tapi musuh armor ini nilainya negatif. Maka dia akan mengurangi musuh health-nya. Berapa nyawanya akan berkurang karena armornya itu bernilai negatif. Nah, kita akan deklarasikan bahwasanya musuh armor itu udah nol.
Nah, terakhir kita tambahkan ceritanya. Kita pakai print. Nah, kalau dia udah kena serang berarti misalkan musuh karakter siapa tadi musuhnya, musuh name koma tumbang misal kayak gitu. Tumbang dengan nyawa tinggal, contoh seperti itu ya, nyawa tinggal. Nah, kita panggil nyawanya musuh health. Hey, health. Ntar aku tutup dulu. Nah, musuh health ini karena dia berupa angka, jadi kita akan ubah dia ke dalam str dulu. Nggak usah sih. Apa, kayak gitu aja. Nanti kalau error kita perbaiki lagi. Oh, Ya, saya ada error bagian baris 17. Print. baris 17. Yang bagian print. Bagian print. Iya. Oh, untuk teman-teman agar aku bisa cek, nah aku minta tolong lagi di atas soal itu kan ada skip the level and ask the teacher for help. Nah, silakan diklik tombolnya. Jadi biar nanti aku bisa cek langsung punya teman-teman di platformnya. Jadi silakan di bagian soal itu diklik dulu. Ceritanya mirip kayak Undertale, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Ya. Itu bisa Oke. kamu kembangin. Kayak Alif. Nah, karena sebelum musuh titik name itu harusnya ada koma Alif yang memisahkan string menyerang karakter dengan musuh name. Jadi di baris 17 kamu itu sebelum musuh titik name ada koma. Miss, itu Miss yang paling bawah itu kayak mana, Miss? Itu buat cerita sendiri atau gimana? Ya, bikin cerita sendiri. Nah, itu sesuaikan aja. Misalkan Leko mau kalimatnya kayak apa. Miss, itu bisa dihilangin nggak, Miss? Itunya, yang ininya ini biar lebih jelas. Bentar. Oke. Bu, apa yang tadi? Bagian koma kan? Iya, koma sebelum musuh titik name. Sebelum musuh. Ya, musuh titik name. Jadi kan ada string kata-kata sebelum musuh name itu. Oh, Nah, jadi aduh. dipisahkan antara Aduh, maaf. kata-kata tersebut dengan musuh name menggunakan tanda koma. Ya, udah lihat. Maaf. Oke. Jadi pakai modul kan? Atau enggak? Gimana, Liv? Yang pakai modul enggak? Kalau yang next, yang nomor kedua. Nah, nomor 2 nanti. Karena habis kita bikin kelas ini, kita jalankan dulu kelasnya. Nah, untuk menjalankan kelas, kita akan bikin objek dari kelas tersebut. Nah, jadi baru bisa diakses. Kalau sekarang ini, itu kita belum bisa mengakses properti maupun metode yang ada di dalam kelasnya.
Oke. Nah, untuk akses, nah teman-teman udah selesai dulu nggak sampai dev serang yang print ini? Udah. Udah. Nah, kita akan bikin codingan yang sejajar dengan kelas hero. Berarti dia ada di awal garis pemisah ini. Nah, di sini kita akan bikin karakter. Nah, pertama untuk di dalam game kita akan bikin satu karakter kita atau si pahlawan atau apalah karakter yang kita mainkan, kemudian dua musuh. Jadi yang pertama kita bikin dulu, misalkan namanya adalah apa bagusnya? Pahlawan, gini aja deh. Pahlawan sama dengan hero. Nah, jadi kita akan bikin instance yang namanya pahlawan sama dengan hero. Nah, kelas hero tadi di dalam buka kurung tutup kurung akan kita isikan sesuai dengan konstruktor dev init tadi. Berarti ada nama, ada health, ada armor, ada power, ada weapon. Nah, kita isikan satu-satu. Untuk name dulu. Misalkan name-nya adalah untuk Mio, contohnya. Kemudian health-nya kita masukin. Itu boleh terserah teman-teman. Mungkin rentangnya dari 1 sampai 100. Misalkan health-nya di sini aku kasih 100. Armornya itu aku kasih 50. Nah, kekuatannya misalkan aku kasih 70. Terakhir, weapon. Nah, weapon ini berupa string. Jadi, masukkan misalkan pedang. Nah, kita akan printkan infonya. Jadi, kita panggil pahlawan titik print info. Info. Nah, itu untuk si pahlawan. Ini baru karakter kita. Kita bikin juga namanya adalah penjahat. Kita bikin hero. Misalkan penjahatnya si siapa lah namanya ya. Sargulus misalkan. Nah, penjahatnya ini health-nya misalkan health-nya cuma 70 atau karena dia udah kena serang sebelumnya. Nah, armornya tinggal 20. Powernya 50 misalkan. Kemudian senjatanya adalah panah. Kemudian kita cetak juga info karakter ini. Print info. Nah, itu untuk cetak masing-masing. Kemudian kita akan bikin si Antonio untuk lawan si Sargulos ini. Si pahlawan lawan penjahat. Jadi aku bikin pahlawan serang dalam kurung penjahat. Nah, jadi nilai-nilai ini teman-teman itu kita sesuaikan dengan yang ada di dalam init tadi. Setelah nama ada health, ada armor, ada power. Oh, ini kuncian. Berarti lulus hanya sampai advance saja. Lulus intermediate 3. Oh, kira kan lu pengen tamat SMP doang. Nggak kira. Nanti kalau udah selesai, silakan teman-teman jalankan.
Miss, itu Miss yang Antonio yang tengahnya itu 50 apa nih, Miss? Antonio, kalau kamu ingin tahu ini 50-nya apa, 100-nya apa, itu coba lihat di dev init. Nah, dia sesuai urutannya. Nama, health, berarti Oh, 100 adalah health, 50 adalah armor, 70 adalah power. armor maksudnya apa ya, Miss? Maksudnya Armor itu apa kalau kalau aku pernah main GTA, itu kan ada yang namanya darah putih, terus oh, ada darah merah. Nah, armor itu darah putih. darahnya. Nah, namanya custom kan? Aku ya, bingung. namanya silakan kamu terserah mau siapa nama orangnya, kemudian senjatanya apa. Misalnya namanya dua dua itu apa namanya? Misalnya dua tulisan gitu boleh kan? Boleh, Boleh kan? boleh, boleh. Miss, Ya, pensio. untuk baris 18 itu kenapa lagi? Lupa. Oke, baris 18. Nah, baris 18 dev serang itu adalah metode agar si karakter ini punya kemampuan menyerang karakter lain. Nah, jadi di dalamnya kita kasih argumen siapa musuhnya. Jadi harus tahu nih, karakter ini serang siapa. Misalkan serang musuhnya. Tadi contoh ya, karakter Antonio serang si Sargulos gitu. Jadi di dalam metode serang ini akan kita kasih sebuah cerita bahwasanya karakter yang si Antonio itu menyerang karakter musuh. Musuh name-nya adalah si Sargulos. Kemudian diserang ini juga kita kurangi armor dari orang atau dari karakter yang diserang. Jadi sama kayak main game, kalau ada karakter yang diserang, pasti kan darah apanya nyawanya akan berkurang gitu. Nah, kebetulan di sini kita punya nyawa dan punya armor. Armor itu adalah di luar dari nyawa. Jadi kalau armornya udah habis, baru nyawanya yang berkurang. Nah, jadi kita deklarasikan di sini bahwasanya armor itu akan berkurang karena diserang kekuatan si karakter yang satu lagi tadi gitu. Nah, makanya kita tambahkan musuh armor dikurang self power. Kemudian kita cek kalau armornya itu negatif atau armornya lebih kecil dari nol, misalkan si power dari karakter yang tadi itu lebih besar ketimbang armor si Iyalah, musuh power. tadi. Ya gimana, Evensio? Enggak. Oke, Oke. oke. Nah, Untuk makanya kita untuk deklarasikan di sini bahwasanya nanti armornya akan nol. Nah, health-nya yang akan berkurang. Nah, Kak, baru kita kasih. Miss, aku Miss, kok Miss. Ya, Kenapa Evensio? ada kenapa ada error di baris 19? Ada error. Baris 19. Oke, aku cek dulu.
Hmm. Oh ya. Bentar, Will. FNCU udah bantu klik di atas soal itu ada ask to teacher. Nah, skip the level and ask the teacher for help. Nah, silakan kamu klik biar kakak bisa cek nanti projectnya. Oh ya, gimana tadi, Will? Kamu ada yang ingin tanyakan? Kan anu tuh ada Hmm, musuh dot name gitu. Tapi hmm. mana musuh dot health-nya gitu Nah, loh. musuhnya itu karakter kedua yang kita bikin. Jadi bisa jadi si Sargulus ini karakter pertama yang juga menyerang si Antonio. Nah, jadi nanti ketika si Sargulus pakai metode serang, jadi yang jadi musuhnya adalah si Antonio. Jadi musuh di sini itu sebenarnya bukan apa ya, bukan bahwasanya oh ini karakter musuh, tapi orang yang diserang gitu. Tapi kita kasih namanya musuh. Bisa jadi si Sargulus yang karakter kedua aku tadi yang penjahat itu malah menyerang si pahlawan. Nah, ketika dia pakai serang, Sargulus pakai serang, berarti musuhnya yang diserang adalah si Antonio gitu. Hmm. Hmm. Miss, Oke, ada oke. cara nggak sih, Ya, Miss? tapi punya saya nggak bekerja, Kak. Cara saling serang ada Di nggak? Bisa baris cepetan. kakak itu ke 26 yang print karakter musuh name itu loh. Oke, bentar. Aku cek dulu untuk FSCO. Tapi Tadi FNCU nomor 19 ya. Self name. 19 salah. Oh, karena musuh titik name. Nah, di sini kamu pakai spasi. Seharusnya dia musuh titik name. Miss, Pakai spasi. Miss, FNCU. Oke. Oke, Miss, ya. ada cara nggak sih, Miss, di mana eh, Nah, mereka saling serang gitu? Ada oh, caranya? oke. Nanti aku tunjukin Leko. Oh ya, Miss, ini aku Hmm, nggak tahu salah ya, katanya bad input. oke. Antrian dulu ya. Nanti aku cek punya Leko. Nah, Willy dulu. Tadi gimana, Will? Kamu di baris berapa? Tadi FNCU untuk 19 itu musuh titik nem ya, jangan pakai spasi. Ntar untuk Willy tolong itu kamu klik yang di atas soal, yang tombolnya biar nanti aku bisa cek ke tugasmu. Jadi kayak gini. Nah, bagi teman-teman yang udah klik tombol itu dia bakal berwarna kuning, jadi aku bisa klik. Sedangkan kalau teman-teman belum klik itu dia masih putih. Nah, ini Willy sama Drew masih putih. Jadi aku nggak bisa klik. Jadi minta tolong teman-teman tolong diklik dulu. Lawanku lupa. Nah, oke. Willy udah. Aku cek dulu Willy. Willy nomor 24. Enemy, self name, bad input. Bentar, enemy name, oke. Nah, kenapa kamu punya dua init, Will? Initnya cuma satu aja untuk karakter. Nanti enemy ini bisa kita bikin dari karakternya, karakter hero ini. Hero tuh untuk karakter baik itu si pahlawan maupun nanti si penjahat gitu. Kan di apa ya? Kalau Hmm, misalnya initnya itu dihapus, itu tetap nggak bekerja buat saya, Kak. oke, bentar aku coba dulu ya. Aku hapus dulu. Print. Ntar kayaknya di printnya deh. Print enemy. Coba aku hapus dulu ini. Self name. Oh, sini Will. Coba kamu cek yang di baris yang kamu error itu 24. Nah, setelah self titik name itu kamu Oh iya iya dalam iya koma. iya iya iya. Ya. Ya.
Nah, 38. Hmm, Oke, aku cek di sini. Hmm, wait. but given. Kita cek health udah, Name. health udah, power udah. Cells. Nah, di sini Hmm. kamu di init kamu yang baris 7 itu kan ada self and apa tuh? Ya, self enhancement. Nah, sedangkan di dalam propertinya kamu nggak tuliskan itu. Jadi dia harus sesuaikan berapa properti yang ada di dalam kurung. Nah, berapa juga yang kita inisialisasikan. Jadi harus sama. Kalau ada satu yang di sini kelebihan, sedangkan kamu nggak tulis di dalam kurungnya, nah dia bakal error. Nah, jadi itu masalahnya di baris ketujuh kamu. Sedangkan di atasnya kamu nggak kasih. Nah, coba kamu hapus dulu yang baris ketujuh, lalu coba jalankan. Health, power, weapon, armor, determination. Ya, coba push dulu yang apa baris ketujuhnya Willy. Yang 40. Ntar. Missing 2. Requirement armor. There's no Determination. attribute armor. Nah, kamu lupa nuliskan armor di setelah weapon itu self titik armornya ketinggalan. Armor sama dengan armor. Jadi di bagian init itu juga self armor sama dengan armor. Oke, selain Willy ada yang bermasalah atau oke, Evensius silakan ke toilet. Nah, saat teman-teman jalankan ini, teman-teman run, itu udah muncul belum tulisan siapa karakter pertama, karakter kedua, kemudian statement serangnya, Miss, ya? Belum bisa, Miss. ini kok punya aku kok ini bisa error, Miss. Oke, tadi yang sebelum Lieko itu bentar aku belum cek, enggak ke deteksi tadi. Tadi yang sebelum Lieko siapa yang bicara tadi? Aku, Miss. Oh, ya gimana? Aku belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Oke, bentar. Oke, Drew. Aku cek dulu ya, Drew. Bentar, Leko. Oke. Untuk print info ini udah bisa. Nah, kita cek lagi bagian dev serangnya. Oke, serang. Nah, untuk Drew di bagian baris 18 dev serang. Nah, kamu ketinggalan argumennya. Pertama, kita harus pakai self, kemudian musuh. Musuh. Nah, jadi ada dua argumen di dalam ini. Satu deh, satu musuh aja. Tapi kita harus pakai self depannya.
Oke, udah bisa, Drew? Sudah, Miss. Oke. Oke, tadi Leku gimana? Ini punya aku error, Miss. Nggak bisa katanya. Yang udah bisa aku checklist dulu ya. Tiga itu gimana kak? Ya, gimana Arthur? Suaramu Yang kecil sekali. tiga tadi gimana kak? Apa? Yang tiga. 33. Bentar. Arthur. Oke, 33. Nah, di baris 17 Arthur itu tambahkan self sama argumen musuh. Jadi tambahin di dalamnya self, musuh Arthur. Self, musuh. Self, musuhnya jangan lupa juga Arthur. Di dalam serang itu self, musuh. Kak, Ya, ya Will. punya saya error. Bentar. Punya saya error. Lagi gitu. Oke, Arthur tadi gimana Arthur? Udah ditambahin self, musuhnya, self, musuh. Di baris yang def serang. Oke, tambahin ya. Nanti aku cek lagi. Oke, untuk Willy aku cek. Transported sub. Ntar, armor kamu ini armor. Nah, armornya pas kamu isikan di bawah di baris ke-37 kamu. Nah, itu kamu ketinggalan bikin apa? Bikin armornya. Ini kamu bikin armornya knife. Seharusnya ini bukan ketinggalan sih. Ganti dengan misalkan 50 ya. Coba aku tes dulu. Oh, masih. Enemy titik armor kurang self power. For sub STR NINT. Nah, si armor di ini dia menganggap bentar, armor. Ini urutannya apa sih? Health, power, weapon. Oh, gini, Will. Pas kamu bikin karakter, nah sesuaikan isiannya dengan urutan yang ada di init. Oke, name, freeze, health 100, power 10. Nah, weapon ini kamu sesuaikan, berarti kamu masukkan udah bener tadi, misalkan weaponnya knife. Nah, habis weapon ada armor. Jadi setelah knife, kamu masukkan armornya 50. Itu baru determinationnya infinite. Nah, untuk enemy juga gitu, harus sesuaikan. Jadi kalau misalkan kamu masukkan yang harusnya armor itu urutan yang kedua dari belakang berupa angka, tapi kamu masukkan dia berupa string.
Nah, makanya dia bakal error kayak gini. Karena yang satu pas kita mengurangi armor, armornya terdeteksi sebagai string. Sedangkan kita kurangi dengan power yang berupa angka. Makanya dia error. Jadi urutan yang benar itu seperti yang aku perbaiki di baris 28 kamu. Nah, jadi urutannya ada nama, ada health, ada power, weapon berupa string, armor berupa angka, determination berupa string. Nah, jadi untuk baris 31 kamu perbaiki. Sesuaikan. Berarti taruh 50-nya setelah setelah ini. Nah, baru dia nggak error lagi. Itu usahakan kamu screenshot dulu, Will, dan perbaiki lagi nanti. Oke, ada dia. Nah, oke Willy, silakan di screenshot. Nanti kamu perbaiki urutan dari kamu ngasih nilai di dalam karakternya. Nah, oke, selain Willy, tadi siapa yang masih bermasalah? Ntar Arthur tadi gimana? Udah ditambahin? Oke, udah tambahin ya. Nah, aku cek satu-satu untuk kasih checklist ke tugas teman-teman. Oh, buat yang nomor Oke, ini udah. Oke, untuk Alif itu baris 29. Bentar, aku cek dulu. Print info. Apa beda input? Alif, udah tadi. Print info. Bu, Ya, udah baik Punya aku, Miss. udah baiki tadi saya. udah perbaiki. Udah baiki tadi saya. Miss punya aku, Miss. Ya, bentar, sabar. Sesuai urutan yang ada di platform. Sabar ya. Aku cek satu-satu kok. Oke, udah. Nah, sesuai ini ya urutannya. Tadi Willy masih perbaiki. Nanti aku cek lagi. Juan. Nah, aku cek Juan dulu. Oke, Juan udah. Juan aman ya dari tadi. Aman kayaknya. Ya, Leko. bengkok mata bengkok masih masih Nah, Leko. Nah, kamu tutup kurungnya seharusnya di setelah weapon ini, bukan setelah self. Jadi, ini si tutup kurung itu dihapus. Nah, taruh setelah weapon sebelum titik dua. Nah, habis itu di baris 14 Leko. Nah, kalau jalankan kan di error nih. Kekuatan titik dua. Nah, sebelum self power itu kasih koma. Kamu ketinggalan komanya.
Oke, udah. Nah, habis itu di baris 19. Self titik name. Nah, kasih koma sebelum kata menyerang karakter. Jadi self name koma. Self name koma. Nah, udah. Nah, kita cek baris 28. 28 sampai ke bawahnya Leko itu harus di awal garis ini. Jadi sejajar dengan kelas hero. Nah, silakan kamu sesuaikan dulu, geser semua codingan dari 28 ke bawah itu sejajar dengan kelas hero. Nah, jadi bukan ada di dalam kelas, tapi di luar. Nah, udah sesuaikan. Kita perbaiki lagi baris 28 hero itu huruf kapital. Nah, jadi otomatis baris 31 hero-nya juga kapital karena kelas kita tadi kan pakai kapital H-nya. Nah, habis itu di baris 28 setelah 60 itu ada koma. Jadi dipisahkan antara si integer dengan string. Nah, baris 31 juga gitu, 60, basoka. Oke, coba jalankan. Nah, itu udah mau jalan. Oke, aku checklist dulu. Hmm. Oke, habis Leko Matthew. Oke, Matthew udah bisa. Oke, untuk Leko, untuk Willy. Oke. Nah, teman-teman kan udah selesai itu. Silakan di-save masing-masing menggunakan tombol save. Nah, kasih nama modul kita ini itu dengan hero hanya kapital. Nah, kayak gini. Save, kemudian kasih namanya hero. Nah, oke, udah teman-teman save ya semuanya. Nah, karena waktu kita terbatas, jadi untuk nomor 2 aku bakal jelasin aja dan nanti teman-teman jadikan tugas di rumah. Nah, kalau teman-teman udah simpan modul tadi dengan nama, maka langkah pertama di dalam yang nomor 2 ini adalah game yang kita bikin berdasarkan kelas yang ada di nomor 1 ini. Nah, maka dari itu kita perlu import dulu nah apa nama file kita tadi? From hero import all. Nah, lalu kita akan pakai from time. Nah, jadi kita bikin sebuah game cerita dengan ada jeda waktu nantinya.
Nah, jadi langkah pertama di nomor 2 itu teman-teman harus import dulu modul yang kita bikin di nomor 1 dan modul time. Nah, untuk yang di bawah ini aku jelasin aja. Nanti teman-teman itu terserah bikin ceritanya seperti apa. Nah, tapi nanti ada ketentuannya deh. Nah, ini langkah pertamanya dulu, teman-teman import modul yang udah kita bikin di nomor 1 tadi. Nah, lalu tugas teman-teman apa? Nah, bikin sebuah cerita. Contoh, di sini aku cerita gamenya itu adalah tentang si Harry Potter. Nah, jadi ada cerita dulu nih. Misalkan bumi tengah dalam bahaya, dikuasai oleh penyihir jahat yang bla 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 bla. Jadi kayak ada cerita yang kita bikin menggunakan print. Nah, itu terserah teman-teman nanti mau bikin ceritanya kayak apa. Kalau udah bikin cerita di awal, jadi kayak apa? Cerita pengantarnya dulu. Nah, baru nanti masuk ke dalam kita langsung bikin si karakter kita. Nah, jadi nggak perlu lagi bikin kelas hero. Karena kita udah punya kelas hero. Jadi sama kayak bikin karakter, teman-teman bikin karakter baru di sini. Nah, yang beda nama dengan si yang di soal nomor 1. Contoh, aku bikin kesatria sama dengan hero, kemudian namanya Harry Potter. Nah, aku bikin lagi si print info. Jadi sama kayak yang nomor 1. Bedanya teman-teman bakal kembangkan ini dengan cerita gitu. Jadi kita bercerita di sini. Misalkan musuhnya kita kasih tahu print. Tadi misalkan Harry Potter bertemu dengan musuh bubuyutannya yaitu. Nah, kita kasih tahu bikin penjahatnya. Nah, di sini kita gunakan slip untuk jeda misalkan tulisan cerita kita yang di awal itu akan kita kasih jeda dengan cerita berikutnya. Nah, jadi teman-teman pakai slip di sini. Nah, kasih berapa waktu slipnya. Nah, kemudian teman-teman bisa teman-teman kembangkan dengan menggunakan input. Misalkan apakah kamu ingin bertarung sekarang? Nah, jika jawabannya ya, maka kita bertarung gitu. Kalau jawabannya enggak, berarti ya enggak usah. Nah, jadi intinya teman-teman di nomor 2 itu bakal bikin game berupa cerita yang dimana nanti bikin karakternya seperti kita bikin di nomor 1. Nah, yang penting ada cerita panjangnya deh. Jadi aku bebaskan teman-teman bikin cerita kayak apa, karakternya apa. Yang penting langkah pertama itu harus import dulu modul yang ada, yang 2 di atas ini. Nah, oke. Sejauh ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu? Ditanyakan terkait tugas ini, tugas yang nomor 2. Mau bikin anak ayam. Nah, oke, kalau nggak ada, itu silakan nanti teman-teman kerjakan untuk minggu depan. Nah, oke. Untuk hari ini kita sampai sana dulu, teman-teman. Bikin game berupa teks atau chat gitu. Nah, aku review dulu kalau nggak ada yang ditanyakan. Oke, ini nomor 1 udah selesai semua. Nah, aku review dulu hari ini teman-teman udah belajar apa. Nah, teman-teman udah belajar tentang kelas tidak. Iya, gimana Willy? Tentang kelas. Ya, tentang kelas. Nah, kelas yang ada di dalam OOP. Nah, jadi sebuah kelas itu punya apa aja? Teman-teman masih ingat? Silakan disampaikan, ada yang tahu di dalam kelas apa aja yang ada tadi. Oke, ada yang tahu? Padahal itu tadi barusan kita bikin. Dalam total. Apa, Liv? Dalam total. Dalam turtle? Ya. Sebuah kelas tadi apa aja komponen yang dimilikinya. Nah, aku lihatkan lagi deh. Nah, kelas hero apa aja yang dipunyai?
Konstruktor. Nah, jadi sebuah kelas ada konstruktor untuk taruh properti. Kemudian ada metode-metode lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi yang penting di sini ada metode konstruktor di awal barisnya. Jadi kita gunakan init. Nah, itu di dalam sebuah kelas. Lalu gimana bikin objek atau instance dari kelas tersebut? Nah, kita kasih nama, kemudian sama dengan apa nama kelas kita, jangan lupa huruf kapital, kemudian baru isikan nilai berdasarkan init tadi. Nah, baru kita panggil metode lainnya menggunakan si nama objek tadi. Nah, oke, sampai sini teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau enggak aku kasih dulu ini. Oh ya, sebelum aku tutup, aku punya pengumuman. Jadi ada 2 pengumuman ya. Bentar dulu, kok ada tempat. Aku isikan dulu ini. Tumben ada pengumuman. Iya, Tumben banget nih, pasti ada event ya. Tumbenannya ada pengumuman. Event ya, pasti ada event ya. Aku berdoa semoga ada libur. nah, pengumuman pertama itu di WA aku kasih info untuk apakah teman-teman di minggu depan masih tetap bisa atau ada agenda, silahkan di vote di sana. Siapa, Bu? Nah, karena ada dalam rangka menyambut perayaan hari kenaikan Isa Al-Masih itu dari tanggal berapa? 29, 30, 31 tanggal 1. Nah, itu orang kan pada libur. Nah, jadi Aku nggak bisa, aku kita voting apakah kita tetap kelas atau di reschedule. Nah, itu info pertama. Silakan nanti teman-teman jangan lupa untuk voting di WA. Nah, info kedua. Nah, ini kalau nggak ada kendala, nah ini kelas terakhir teman-teman, pertemuan terakhir teman-teman dengan aku. Nah, jadi minggu depan itu aku udah resign dari Argo. Jadi bisa jadi teman-teman akan diajar oleh tutor yang baru. Nah, jadi lagi nunggu tutor yang baru nih gitu. Jadi sebelum aku tutup, jadi ini pertemuan terakhir kita teman-teman. Semoga tidak ada tutor yang jamnya kosong. Ih, banyak loh. Nah, jadi Semoga aja aku tutornya. ini karena pertemuan terakhir, jadi aku minta maaf selama pembelajaran kita selama ini. Kalau misalkan ada salah kata atau salah sikap yang menyinggung teman-teman maupun orang tua teman-teman. Jadi aku minta maaf dulu kalau ada kesalahan. Nah, ada yang ingin disampaikan dulu teman-teman? Ini emang Kasih kaitannya aku udah selesai atau reaksi gimana dong sih? atau apa gitu. Berarti quit dong. Apa? Enggak ada. Nah, jadi ini pertemuan terakhir. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan kita ada ada kesempatan, mungkin di lain waktu kita bisa entah itu ketemu secara Kalau ini misalkan ataupun ketemu langsung. minggu depan itu ada tutor baru, berarti kita udah selesai dong ini pasannya. Oh, Jadi belum. ganti Ini kan jadi materi UV teman-teman code masih ada nih gitu, masih di pertengahan. Jadi UV ada code. tutor lain nanti yang akan gantiin aku untuk ngajarin teman-teman di lesson berikutnya sampai selesai. Nah, aku aja yang sampai hari harus ini. ya. Nah, mudah-mudahan dengan tutor yang baru, teman-teman itu semangat belajarnya masih kayak gini. Ini teman-teman lumayan bersemangat. Nah, itu juga aktif tanya nanti atau sebagainya. tutornya cewek cowok. Hah? Tutornya cewek cowok. Belum tahu. Itu masih dicarikan. Langsung gitu ya, Will. Nah, memangnya teman-teman mau tutor yang cewek atau yang cowok? Itu bisa di request juga sih. Cowok sih nggak pernah ya? Jangan scratch. Pernah ya? Aku udah pernah cewek cowok. Udah foto nih. Foto. Nah, oke. Jadi itu Play. teman terakhir aku minta maaf ke teman-teman dan orang tuanya kalau ada kesalahan selama kita pembelajaran.
Nah, jadi ini karena terakhir kita foto bareng dulu. Jadi aku harap menghadap kamera dan bergaya untuk terakhir kalinya. Untuk Juan, silakan open kamera. Ngomongnya harus gitu banget, Kamis. Hah? Untuk terakhir kalinya. Ya, jadi yang terakhir kalinya tuh harus Foto untuk beda gitu terakhir ya. kalinya. Oke, Juan bisa open kamera, Juan. Oke, kalau nggak bisa, aku hitung aja sampai 3 ya. Menghadap kamera. 1, 2, 3. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan dan aku pamit dulu, bye-bye. Sayang banget ya, itu tadi Bang, apa namanya itu? Iya. Abang tadi Apa ini? Ya, aku pamit Ayo, dulu ya. ngapain nih? Masih Bye-bye. stay.